Teman-teman, ini adalah jemuran handuk dari pipa yang warnanya sudah kusam ya ini ya. Ini karena umurnya sudah 15 tahun. Saya buat tahun 2005. Sekarang 2020 ya. Jadi sudah 15 tahun. Tapi kalau kondisinya semuanya itu masih bagus ya. Tidak rusak selama 15 tahun ini. Saat ini saya itu tidak akan membuat yang baru. Saya hanya akan memberitahu bahwa begitu awetnya jemuran handuk yang saya buat ini. Ini saya taruh di luar rumah ya. Jadi kehujanan, kepanasan, dan lain sebagainya. Tidak pernah saya pikirkan bahwa itu harus disimpan dan sebagainya. Kalau pas bisa ditaruh di bawah atap karena sambil untuk menjemur ya supaya kena angin dan sebagainya, maka dia ada di bawah atap. Tapi kalau butuh panas ya ditaruh saja di tempat yang panas. Sehingga warnanya menjadi kusam. Dan itu gampang lah kalau kita mau cat atau apa, gampang itulah ya. Itu untuk menghilangkan warna kusam itu gampang. Tapi memang saya lebih suka warna kusam ini. Karena ini alami sekali ya. Pipa yang sudah berumur lama. Dan saya tidak terasa ya, ini saya sudah bersama dengan jemuran ini sudah 15 tahun. Nah, saya mau membuat detailnya ya, memberitahu detail. Maksud saya memberitahu detail mengenai jemuran handuk ini kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau membuat yang sama persis dengan jemuran handuk yang saya miliki ini. Untuk ukuran-ukuran dan sebagainya, saya taruh di deskripsi nanti. Saya akan menjelaskan lokasi atau posisi-posisinya saja ya. Jadi ini kan kelihatannya rumit nih teman-teman ya. Kelihatannya kan rumit nih, banyak kayak gitu. Sebenarnya ini hanya terdiri dari 3 macam potongan yang pendek-pendek ya. Dan 8 potongan yang panjang. Jadi hanya itu saja. Hanya saja ukurannya yang berbeda-beda. Nah, ukurannya ada di deskripsi ya dan jumlahnya yang dibutuhkan. Lokasinya ada di mana? Nah, kita dekatkan dulu ya. Ini saya ambil ya. Jadi gini teman-teman. Dari jumlah kebutuhan atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah keni L ya. Kita menggunakan ukuran 3/4. Kalau teman-teman mau pakai setengah nggak apa-apa ya. Pokoknya intinya jumlah kan tidak bisa berubah ya. Kalau mau dengan bentuk yang sama seperti ini. Jadi kalau untuk keni L kita itu butuhnya bagian bawah itu 4. Yaitu ada di bagian pojok sini 1, 2, kemudian di sana ya 3, 4. Jadi ada 4 dan di bagian atas ini 1, 2, 3, 4 kali 2 karena sama seberangnya ya. 4 sama 8. Jadi yang dibutuhkan adalah 12. Kemudian ukuran T-nya, keni T-nya yang 3/4 ini totalnya yang bagian sisi sini saja, itu adalah 10. Kita hitung ya dari bawah nih. 1, 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang dibutuhkan adalah totalnya 20. Kemudian dari sekian banyak pipa yang dibutuhkan, totalnya ya setelah diukur sekian panjang dan lebarnya, itu membutuhkan 10 meter sekian senti. Jadi nggak terlalu panjang ya, anggap aja 1,1 meter lah. Nah, di deskripsi saya sudah tulis ya, misalnya kebutuhan yang ukuran pendek yang 8,5 cm. 8,5 cm itu dipakainya untuk ini nih. Ini bagian sini, di sini, di sini, di sini. Ini di sini, di sini. Ini kita butuhnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ukuran yang 8,5 cm. Makanya karena 6 karena 2 sisi, maka dibutuhkan adalah 12. Jadi teman-teman kalau sudah
memotong ukuran 8,5 cm sebanyak 12, maka posisinya adalah untuk yang bagian sini saja ya teman-teman ya. Bagian di dalam sini nih. Kemudian untuk ukuran yang lain yaitu kita butuh ukuran 6 cm. Kita butuh 4 karena untuk dipasang di sini nih. Antara T sama L ini 1, 2 dan di sisi sebelahnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Kemudian ukuran yang 10 cm. 10 cm itu untuk menyambung ini. Antara T sama ini nih. Jadi kita butuhnya 1, 2. Ya, 1, 2 kali 2 nih. Karena di sebelah sini sama di sini kan dibutuhkan. Jadi 4. Itu untuk pipa yang pendek-pendek. Jadi saya ulang ya, walaupun di deskripsi sudah ada. Pipa pendek yang dibutuhkan ukuran 8,5 cm ada 12, 6 cm dibutuhkan 4, dan 10 cm dibutuhkan 4 juga. Kemudian ini saya anggap adalah bagian pertama ya. Ini ketinggian ini, bagian pertama, ini kedua, ketiga, dan ini keempat. Kita menghitungnya karena ukuran sebelah sini dan sebelah sana kan sama. Maka kita akan hitung bagian sebelah sini saja ya, satu sisi saja. Sebentar ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi bagian sini dan sini kan sama. Pasti ukurannya sama semua. Kalau tidak kan pasti akan miring dan sebagainya. Ini bagian pertama. Yang bagian bawah ini. Itu adalah ukuran 26 cm. Yang ini nih. Ini ada 2 nih. Sama nih. Sama persis. Untuk bagian depan ini saya buat sama persis. Ini juga berarti. Kita membutuhkan ukuran 26 cm. Itu berarti 4. Depan dan bagian kedua. Oke, kita bahas dulu ya yang pertama. Ini ukuran 26 cm. Kemudian ketemu keni T. Kemudian yang bagian atasnya ini adalah ukuran 36 cm. Kemudian yang kedua, ini ukurannya sama seperti yang depan tadi itu, ukuran 26 cm. Kemudian ini yang kita tadi bahas ini adalah yang ukuran 10 cm, pasang di sini. Kemudian ini ukuran 31 cm. Kemudian yang ketiga ini ukurannya 40 cm. Kemudian ditambah 10 cm. Nah, yang atas ini saya buat ukuran 20 cm. Kemudian yang ketiga ini saya buat ukurannya agak lebih rumit nih. Ini ukurannya 53,5 cm. Kemudian di sini tidak ada sambungan ya, yang seperti ini yang 10 cm karena ini langsung T, ini posisinya hampir sama dengan yang bagian depan. Kemudian di atasnya ukurannya 27,5 cm. Oke. Jadi cara pasangnya sama, kanan kiri sama. Misalnya teman-teman mau membuat, rakit saja dulu seperti itu. Kemudian pipa yang dibutuhkan lagi adalah pipa yang bagian atas ini. 1, 2, 3, 4 dan di bawah. Karena ukurannya pasti sama juga. Jadi kita butuhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali. Nah, panjangnya untuk satu pipa ini saya buat panjangnya 81 cm. Jadi kita butuh pipa yang panjang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ukuran 81 cm. Teman-teman pakai untuk bagian sini. Kalau teman-teman saya nggak mau ya 81, saya maunya 1 meter, silahkan. Sesuaikan saja dengan kebutuhannya ya. Karena ini lebih sangat bebas ini. 50 cm saja silahkan, atau 40 terserah. Teman-teman silahkan modifikasi sendiri saja. Gitu ya teman-teman. Kemudian cara merakitnya gampang. Saya pertama kali pasang itu tidak pernah dilem. Kemudian karena perjalanan waktu, mungkin karena sering kena panas dan sebagainya, dia mulai agak kendor. Baru setelah itu saya lem. Waktu itu kenapa tidak saya lem? Karena saya itu memang tidak suka lem. Jadi kalau bisa diketok saja sudah keras, ngapain dilem? Karena siapa tahu saya bosan, saya bongkar, saya bisa gunakan untuk yang lain dan sebagainya.
Jadi bisa bermanfaat. Kemudian kalau teman-teman ada yang menanyakan apa kekurangannya? Kekurangannya karena ini pipa, kemudian sering bergesekan dengan bagian bawah seperti ini ya. Karena saya tidak harus ditarik misalnya, atau diangkat maksudnya. Seperti ini. Tarik saja kalau saya. Mau di konblok atau di mana saja tarik saja. Maka ada bagian yang terkikis, yaitu di bagian bawah. Terkikis itu maksudnya dia menjadi semakin tipis. Tetapi itu sudah sekian lama ya, selama 15 tahun bentuknya seperti ini nih. Kelihatan nggak ya? Ini seperti ini. Jadi dia posisinya itu menjadi lebih rata sekarang nih. Karena kan tergesek-gesek terus kalau ditarik. Tapi ini tidak membuat menjadi fungsinya berkurang karena mungkin butuh puluhan tahun lagi sampai benar-benar habis ini. Jadi jemuran ini kalau sekarang kelihatannya sudah kusam, kelihatan kotor, ini bagian-bagian sini kotor dan sebagainya, itu memang karena ini saya taruh di outdoor. Dan ya kalau hujan saya taruh aja, hujan aja nggak apa-apa kalau tidak ada handuknya atau buat gantungan yang lain. Ini juga bisa buat jemuran lainnya selain handuk, misalnya pakai hanger di sini. Taruhin aja hanger begitu, yang penting tidak sampai jatuh kena tanah lah ya. Intinya saya tidak bikin baru. Karena ini satu saja nggak habis-habis nih. Dan kebutuhan saya handuk di rumah itu memang hanya untuk orang berempat lah ya. Jadi buat apa bikin baru lagi? Hanya memenuhi tempat saja. Intinya ya kalau saya membuat itu karena sesuai kebutuhan saja. Bukan untuk dibuat-buat ya. Kemudian tahun 2005 itu, ini kurang lebih dulu biayanya itu kurang lebih sekitar 60.000. Ini ya, saya buat ini sekitar 60.000. Itu dikarenakan harga keninya itu waktu itu memang ya sudah cukup mahal lah ya kalau hitungan dulu. Kalau sekarang anggap aja 3.500 atau 4.000 lah. Nanti teman-teman kalkulasikan saja. Waktu itu jemuran aluminium itu juga banyak. Harganya kurang lebih sekitar 80.000. Di bawah 100.000 lah. Tapi saya tidak mau buat atau tidak mau bikin dari aluminium. Karena saya berpikir dan sering melihat selalu yang saya lihat kalau sudah berjalan berapa lama atau berapa tahun, jemuran aluminium itu selalu menjadi rusak. Jadi miring, goyang dan sebagainya, kadang lepas lah, akhirnya nggak kepakai, sayang banget. Dan itu terbukti sekarang. Dengan kurun waktu 15 tahun, mungkin jemuran aluminium yang orang pernah beli mungkin sudah nggak kepakai karena rusak. Tapi ini masih bisa terpakai. Jadi nilai manfaatnya sampai saat ini itu masih saya gunakan. Tidak ada kerugian bagi saya saat ini karena ternyata kalau kita mau bicara investasi berarti jemuran ini juga jadi investasi karena harga yang 60.000 dulu kalau sekarang bikin baru tidak mungkin harganya sama. Itu perhitungan bodoh saya saja ya gitu. Tapi ternyata benar. Awet dan masih berguna. Begitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa membuat yang lebih baik. Silahkan berkreasi dengan cara yang berbeda agar menjadi lebih unik atau lebih menyenangkan buat teman-teman semua. Saya buat sesuai dengan kebutuhan saya saja ya. Buatlah sesuatu yang mudah, murah dan bermanfaat. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih.